Halo Sobat UMKM, perkenalkan nama saya Tasya Vanita. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang pemasaran digital untuk UMKM. Nah, sebenarnya seberapa penting sih pemasaran digital untuk UMKM, terkhusus bagi mereka yang terdampak pandemi COVID-19? Simak penjelasan berikut ya. Nah, sebelum kita masuk secara detail membahas tentang pemasaran digital, alangkah baiknya kita juga harus tahu nih, arti dari pemasaran digital itu apa, yaitu suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara lebih luas. Pasti ya, dengan kita menggunakan digital marketing akan memudahkan kita untuk menjangkau konsumen kita secara lebih luas. Selanjutnya yaitu manfaat pemasaran digital itu apa aja sih? Nah, di sini saya merangkum ada 6 manfaat pemasaran digital. Yang pertama yaitu menjangkau pasar lebih luas. Pasti ya, dengan digital marketing, belahan dunia pun tahu gitu loh kalau kita tuh punya suatu produk meskipun jaraknya jauh. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan penjualan. Nah, dengan menjangkau pasar lebih luas tadi itu juga menghasilkan adanya peluang customers untuk beli produk kita. Nah, misalnya kalau udah beli, yang pastikan akan meningkatkan penjualan produk kita. Yang ketiga yaitu hemat biaya promosi. Mungkin kalau usaha konvensional sebelumnya untuk promosi itu kan harus sebar brosur, terus mungkin pasang baliho di jalan-jalan. Nah, sekarang hal seperti itu mungkin dikurangi, tapi tetap masih ada karena itu kan lebih efisien kita menggunakan digital marketing kan. Jadi brosur-brosur itu akan diposting di sosial media. Yang keempat yaitu sarana penghubung yang baik. Dan mungkin jika ada yang menggunakan e-commerce atau sosial media, pasti kan ada kolom komentar ataupun DM di chat gitu kan. Nah, itu juga akan memudahkan kita lebih mengenali customer atau klien kita tanpa bertemu langsung. Yang kelima yaitu menganalisis kompetitor. Nah, dengan digital marketing kita akan lebih dimudahkan untuk mengenali pesaing kita ini seperti apa sih. Nah, yang berikutnya yang terakhir yaitu mengetahui perubahan bisnis. Nah, mungkin contohnya saja dengan pandemi COVID-19 pada tahun 2020 kemarin, orang-orang ini nggak terlalu memperhatikan kesehatan gitu. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, akhirnya para pengusaha berputar otak untuk membuat usaha yang berhubungan dengan kesehatan. Seperti itu. Nah, sebagai sobat UMKM juga harus paham nih, mengapa alasan pentingnya menggunakan media pemasaran digital di tengah pandemi COVID-19 saat ini, terkhusus bagi para pelaku UMKM. Yang pertama, orang-orang menghabiskan banyak waktu di depan HP ataupun laptop. Ya, dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini, semua serba daring, ya mulai dari bekerja, sekolah, ataupun belanja pun sekarang orang-orang bisa melalui e-commerce ataupun menggunakan media sosial. Yang kedua yaitu hemat biaya. Dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini, para pengusaha berusaha untuk menekan pengeluaran yaitu dengan menggunakan strategi media sosialnya, yaitu dengan tetap memasarkan produknya tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak. Yang ketiga yaitu menurunnya kunjungan konsumen dari toko offline. Kalian ingat nggak sih awal-awal pandemi COVID-19 semua toko hampir tutup selama 2 minggu. Jadi mau nggak mau yang adanya toko offline ya kita harus buka secara online seperti itu. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran digital. Yang pertama yaitu media sosial. Pasti ya, apa-apa sekarang yang menggunakan media sosial, yang menggunakan WhatsApp, mungkin bisa Instagram, Twitter, banyak banget. Jadi kita bisa lebih mudah memposting gambar-gambarnya kita, foto-foto produknya kita. Terus yang kedua yaitu video marketing. Nah, selain hanya memposting foto-foto produk di sosial media, kita juga bisa menggunakan video. Nah, video marketing ini juga merupakan salah satu strategi pemasaran digital. Nah, sekarang kan mungkin ada yang booming kan TikTok ataupun YouTube. Nah, itu bisa menjadi salah satu media untuk memasarkan produk kita. Yang ketiga yaitu blogging. Blogging ini mungkin lebih ke internet atau kita membuat website.
Yang keempat yaitu user generated content. Nah, mungkin banyak sekali sih para UMKM atau pelaku usaha menggunakan strategi ini, yaitu dengan cara kalau kita membuat event giveaway ataupun promo bisa menjadi salah satu strategi. Contohnya yaitu kita membuat syarat kayak follow akun ini ataupun share postingan ini ataupun tag mention temannya kalian, seperti itu sih. Jadi kita nggak perlu gempar-gempor untuk mempromosikan produk kita, tapi kita bisa minta tolong customer kita yang mempromosikan dengan syarat-syarat tersebut. Yang berikutnya yaitu micro-influencer. Yaitu micro-influencer ini mungkin lebih ke kayak influencer lokal atau yang followersnya belum banyak gitu kan. Mungkin kalau kita ketahui influencer harganya 1 juta kayak gitu kan, tapi kita juga bisa menemukan yang range harganya itu 100.000, 200.000 ataupun 300.000, ataupun juga bisa nih cari-cari influencer yang bisa barter dengan produknya kita. Yang terakhir yaitu e-commerce. Nah, dengan e-commerce juga kita juga bisa mendaftarkan atau membuat akun produk kita untuk kita jual di e-commerce. Contoh seperti Shopee, Lazada, Blibli, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, selanjutnya apa aja sih media pemasaran digital itu? Tadi mungkin sudah saya singgung ya beberapa media pemasaran digital. Nah, mungkin menggunakan Tokped, Shopee, Blibli, Lazada, YouTube, WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram. Mungkin masih banyak yang lain ya. Namun bagi kalian yang ada media pemasaran digital yang lain bisa komen di bawah ya. Nah, bagi para sobat UMKM yang punya Instagram, mungkin saya bisa kasih contoh nih. Nah, mungkin saya harapkan bagi kalian itu bisa menggunakan Instagram bisnis. Nah, seperti contoh di atas. Nah, itu nanti kalau Instagram bisnis ini lebih mudah kita mengukur seberapa banyak sih jangkauan yang melihat profil kita. Jadi kita bisa lebih mudah mengetahui pasar kita ini seperti apa. Nah, selanjutnya kita juga bisa milih kategori. Jadi kayak misalnya di contoh di atas itu kan menggunakan kategorinya product or service kan. Kalau misalnya kalian jualnya fashion, ya nanti kategorinya fashion. Kalau misalnya jualan makanan, nanti makanan atau minuman. Seperti itu. Nah, saya juga harapkan bagi para pelaku UMKM ini yang punya Instagram bisa membuat link WA-Me kalau misalnya ingin menghubungkan ke WhatsApp aja. Tapi kalau misalnya ada Shopee ataupun Tokopedia, nanti bisa menggunakan Linktree seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kalian juga bisa menggunakan Instagram Ads. Sebenarnya yang ads seperti ini juga nggak Instagram aja sih, ada Facebook ataupun Google. Tapi ini tuh berbayar ya, jadi iklan berbayar yang ditawarkan oleh Instagram maupun Facebook ataupun Google. Dan jangkauannya juga sangat lebih luas lagi. Nah, mungkin kalau kalian ketahui, mungkin lihat Instagram gitu, kan ada muncul nih di beranda yang sebenarnya kita nggak follow akun ini, follow produk ini gitu loh. Tapi mereka tuh muncul gitu. Nah, berarti mereka menggunakan Instagram Ads. Jadi kan mungkin kan lebih kenal gitu loh, meskipun kita nggak nge-follow produknya mereka. Jadi dipastikan produknya kalian jangkauannya sangat lebih luas. Nah, selanjutnya buat kalian yang mau buka bisnis UMKM apalagi berbasis digital, pasti ada nih modal-modal. Jadi pebisnis online itu apa aja sih? Nah, yang pertama kalian juga perlu pandai komunikasi dalam hal marketing. Yang kedua yaitu waktu. Nah, buat kalian mungkin ada orang yang buka bisnis UMKM, tapi dia juga kerja di kantor atau di perusahaan. Jadi bisnis UMKM ini sebagai kerja sampingan. Jadi kita juga harus pintar-pintar membagi waktu. Yang ketiga yaitu sabar. 4, kerja keras pasti ya. Yang kelima yaitu jangan pantang menyerah. Yang terakhir yaitu dengan kita promosikan produk kita di digital marketing, pastinya ya kita harus mengetahui dasar-dasarnya aja sih sosial media marketing.
Nah, saya juga merangkum 3 hal yang perlu dihindari sebagai pebisnis pemula, apalagi yang mau buka bisnis UMKM. Yang pertama yaitu jangan hanya ikut-ikutan. Kan mungkin ada nih dulu yang lagi tren mungkin ayam geprek gitu ya. Terus akhirnya tetangganya atau temannya pada jual ayam geprek. Sebenarnya hanya ikut-ikutan ya nggak apa-apa sih. Yang penting kalian paham akan strategi pemasaran, keuangan, operasionalnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu nih usaha kalian nggak jalan, ya kalian tahu strateginya gimana lagi gitu. Jadi ada solusi atas masalah tersebut. Jadi cuma nggak hanya sekedar ikut-ikutan. Yang kedua yaitu ingin serba instan. Nah, sebagai mungkin ya anak muda zaman sekarang atau pebisnis pemula, mereka tuh ingin cuan yang banyak gitu karena pesaing mereka tahu kalau pesaingnya itu cuannya banyak gitu. Jadi jangan menjadikan bisnis ini instan gitu loh ya guys. Terus yang ketiga tuh jangan gampang bosan dan mudah menyerah. Nah, sebenarnya ini bisa ke sisi negatif maupun ke sisi positif. Dari sisi negatifnya kalau misalnya orang gampang bosan, karena kalau produknya ini nggak laku, ya akhirnya mereka nggak laku nih, besok akhirnya dia nggak jual. Nah, kalau misalnya ke sisi positifnya, kalau misalnya nggak laku ya si ownernya ini akan berputar otak gitu loh, strateginya gimana ya, mengembangkan produknya lebih bagus lagi gimana ya, seperti itu. Yang terakhir, saya ingin mengutip quotes dari Jeff Bezos sebagai pendiri Microsoft, yaitu if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Jadi zaman sekarang kalau bisnis kita nggak pasarkan di internet atau digital marketing, ya say goodbye aja. Nah, itu penjelasan dari saya tentang pemasaran digital untuk UMKM, dan pesan saya, ayo kita kembangkan UMKM yang ada di Indonesia ini. Kalau kalian belum punya UMKM, ayo kita sama-sama membangun perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau kalian suka akan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ya. Sampai jumpa. Thank you.